Kemudian mereka menatap ke arah patung. Mereka melihat keindahan patung Dewa Zeus. Patung itu tepat berada di tepi tebing. Tapi saat mereka akan berdoa di kuil itu, sang ayah merasakan ada hal yang tidak beres. Mereka melihat prajurit sedang menghancurkan patung Dewa Zeus. Mereka sedang mendeklarasikan perang pada Dewa Zeus. Tentu saja, patung Dewa Zeus itu terjatuh dari tebing dan terhempas ke laut. Namun saat para prajurit sedang bersorak, tiba-tiba langit mulai gelap. Kemudian terlihat makhluk asing di laut. Makhluk itu semakin mendekat ke arah mereka. Tiba-tiba, monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dari laut dan mulai untuk menyerang prajurit yang berada di tebing. Para prajurit terbunuh dalam sekejap. Apakah Anda pikir ini telah usai? Tentu saja belum. Sebaliknya, hal yang menakutkan baru saja dimulai. Monster yang tak terhitung jumlahnya itu mulai berkumpul di tengah. Monster-monster itu kemudian menyatu, sehingga berubah menjadi seorang pria yang menakutkan. Ketika dia melihat pemuda di perahu itu, dia melihatnya sebagai musuh. Dia mengeluarkan asap tebal yang diselimuti api, dan menyerang perahu itu hingga hancur. Kemudian perahu keluarga pemuda itu tenggelam ke dalam laut. Namun hanya pemuda itu yang selamat. Dari keterampilannya bertahan hidup, pemuda ini memiliki latar belakang yang bagus. Sebenarnya kisah pemuda ini dimulai 20 tahun yang lalu. Peperangan antara manusia dan dewa. Raja Akrisius. Sang raja berani mendeklarasikan perang pada para dewa, karena mereka marah pada para dewa. Kemudian para dewa mengusulkan untuk membinasakan Raja Akrisius dan prajuritnya. Tetapi Dewa Zeus memiliki cara lain untuk menghukum mereka. Jadi dia memilih hukuman yang sangat kreatif. Dewa Zeus menyamar sebagai Raja Akrisius. Dia diam-diam menyelinap ke kamar Ratu Danae. Dia meniduri istri raja. Setelahnya Raja Akrisius membuka pintu kamar, dan dia menemukan bahwa istrinya berselingkuh. Dengan penuh amarah, raja memutuskan untuk mengeksekusi ratu dan bayinya yang baru lahir. Sebagai raja yang penuh keagungan, tapi ini adalah sebuah penghinaan. Dia hanya bisa mengutuk langit sebagai pelampiasan. Saat ini, petir muncul di langit, membuat Raja Akrisius dihukum berubah menjadi monster, karena dia membuang peti berisi istri dan anaknya ke laut. Peti yang membawa amarah baginya. Apakah itu akan baik-baik saja? Tidak mungkin. Tepat setelah itu, peti tersebut ditemukan oleh seorang nelayan. Saat peti itu dibuka, nelayan tersebut terkejut. Dia melihat seorang wanita, dan ada bayi yang sedang menangis. Fakta bahwa adalah bayi itu tidak meninggal tentu sangat mengejutkan. 20 tahun kemudian bayi itu telah tumbuh dewasa. Laki-laki itu adalah pemuda yang selamat dari kapal tadi. Pemuda ini berasal dari mitologi Yunani bernama Perseus. Dia manusia setengah dewa yang terkenal, putra dari Zeus. Sebuah karya yang epik, yaitu peperangan antara para dewa. Dimulai dari sekarang, Perseus selamat. Dia ditemukan oleh beberapa prajurit, dan dia dibawa menghadap raja dan ratu. Setelah sukses merobohkan patung dewa Zeus, raja dan ratu sangat puas. Tepat saat itu, tiba-tiba asap hitam muncul dan memenuhi aula. Kemudian di tengah-tengah aula kerajaan, terbentuklah pusaran hitam yang menakutkan. Semua prajurit yang ada di kerajaan terhisap dalam sekejap, dan pria menakutkan itu muncul lagi. Tepat sekali, dia adalah saudara laki-laki Zeus, Hades. Hades tidak bisa bersikap baik seperti Zeus. Dia merubah ratu menjadi seorang nenek-nenek. Dia juga mengingatkan bahwa 10 hari lagi, dia akan melepaskan monsternya, Kraken, untuk menghancurkan Ergon. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini, yaitu dengan mengorbankan Putri Andromeda. Untuk menenangkan kemarahan Kraken, tentunya Hades juga memalsukan utusan ini. Dia berkata bahwa ini semua adalah perintah dari Zeus. Semua ini telah direncanakan Hades, karena jika tidak ada persembahan dari manusia, sumber kekuatan dari Zeus akan hilang, sehingga Hades dapat melawan dan melengsarkan Zeus. Dia ingin menguasai semua alam, dan hanya penyihir Stygialah yang mengetahui bagaimana cara untuk mengalahkan Kraken. Hal ini terjadi karena Hades sudah dipenuhi dengan kebencian, sehingga sekarang dia menjadi musuh bagi Perseus. Mari ikuti petualangan pencarian penyihir Stygian ini. Apakah perjalanan ini akan mudah? Tentu saja tidak. Ketika mereka sampai di padang gurun, mereka merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba muncul monster padang gurun. Monster itu memanjat dari gurun pasir. Suaranya lantang.
menakuti semuanya. Ekor monster itu seperti alat penggali, menunjukkan keagungan dari penguasa gurun. Jika dibandingkan dengan hewan raksasa ini, manusia terlihat sangat kecil. Tidak peduli bagaimana mereka bertarung, mereka semua terlihat amat lemah dan ketakutan. Bahkan, di sana masih ada kalajengking dengan besar yang sama. Mereka muncul dari gurun pasir ini. Situasi saat ini sangat tegang. Pada saat yang sama, Perseus juga tercapit oleh monster itu. Akankah dia mati dalam adegan ini? Tidak mungkin. Di saat yang genting ini, seorang dewi tiba-tiba muncul bernama Lo. Kemudian Perseus terselamatkan. Kalajengking itu kesakitan. Dalam pertarungan itu, kemarahan menyelimuti dewi itu. Bagaimana bisa tubuh mungil itu menahan pukulan? Ketika ada kehidupan yang bergantung padanya. Kemudian Perseus tiba di waktu yang tepat. Dia menyelamatkan Dewi Lo. Kemudian mereka lari. Kalajengking raksasa itu mengejar di belakang. Ketika mereka akan tertangkap, Perseus mendorong Dewi Lo menjauh. Kemudian dia melawan kalajengking itu sendirian. Semuanya takut untuk melihatnya. Mereka berdiri dan melihat tanpa harap. Tentu saja, seperti yang diharapkan, Perseus masih hidup. Dia menusuk kulit monster itu. Dia berhasil menghabisi kalajengking raksasa itu 6 kali. Tentunya tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan. Tiba-tiba prajurit itu berlari ketakutan. Ternyata kalajengking ini hanya untuk mengelabui. Kalajengking yang sebenarnya, besarnya melebihi gunung. Mereka datang dari banyak arah. Ini benar-benar kalajengking raksasa. Apakah ada jalan keluarnya? Tentu saja, ketika semuanya putus asa. Dari kejauhan datanglah sekelompok ras yang aneh. Ternyata mereka adalah sekelompok roh jahat, penyihir gurun. Gurun ini adalah wilayah mereka. Dan kalajengking raksasa ini hanya peliharaan mereka. Tentu saja karena Perseus dan prajuritnya terluka parah. Mereka menolong Perseus dan prajuritnya. Dan roh jahat itu membantu menyembuhkan luka Perseus. Juga memerintahkan kalajengking itu untuk membantu Perseus. Kemudian mereka melintasi gurun yang tak berujung, melewati pegunungan, dan akhirnya mereka sampai pada sarang penyihir Stygia. Di dalam batu itu ada sarang penyihir Stygia. Dan Anda harus berhati-hati saat memasuki sarang penyihir Stygia, karena mereka sangat kejam. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kematian. Tentu saja, penyihir licik itu mulai menyerang mereka. Untung saja, Perseus mampu bertahan. Cara mengalahkan penyihir bermata satu itu adalah, Anda bisa menggunakan matanya untuk mengancamnya. Akhirnya penyihir itu memberitahu caranya mengalahkan Kraken. Karena dia tidak memiliki pilihan lain selain mengatakannya. Dia memberitahu sebuah cara yang mustahil, yaitu mencari seseorang yang tinggal di dunia bawah. Dia adalah monster yang menakutkan. Dan dia adalah Medusa. Dia memiliki keahlian yang sangat menakutkan. Keahliannya adalah, segala makhluk hidup akan mati setelah melihat matanya. Dengan sekejap mereka akan menjadi batu. Dan semua orang yang mencarinya, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Sehingga tidak ada yang tahu seperti apa wujudnya. Terlepas dari rumor menakutkan ini membuat semua orang takut. Tapi untuk menghentikan rencana Hades, Perseus harus tetap pergi mencari Medusa. Dan mereka tahu bahwa perjalanan ini sangat berbahaya. Setelah mereka saling menyemangati satu sama lain, Perseus memimpin beberapa prajurit dan roh jahat, dan Dewi Lo. Mereka memulai perjalanan ke dunia bawah bersama. Sekali lagi mereka melewati pegunungan. Akhirnya sampai di pintu masuk dunia bawah. Mereka menaiki kapal Charon dan melewati sungai Styx. Dan inilah kerajaan dunia bawah, neraka. Mereka terburu-buru. Mereka menemukan sebuah kuil aneh. Inilah sarang Medusa. Di dalam kuil ini, apa yang harus dihadapi, harus selalu dihadapi. Kemudian beberapa dari mereka masuk. Di tempat aneh ini, mereka mencari Medusa kemana-mana. Akhirnya monster legendaris ini muncul di depan para prajurit. Kemudian prajurit itu tidak bisa menahan diri untuk melihatnya. Alhasil, mereka menjadi patung. Ternyata rumor mengerikan itu benar adanya. Dan prajurit lainnya melihat kejadian itu. Mereka semua lupa dengan instruksi awal. Mereka hanya berteriak putus asa. Kemudian Medusa muncul. Prajurit malang itu berubah menjadi batu, pecah berkeping-keping. Kemudian Medusa pergi dengan segera. Dia mengejar Perseus. Di wilayahnya, tidak ada yang lolos dari pengejarannya. Tapi dia tidak menduga bahwa
Ternyata Perseus berusaha menarik perhatiannya. Roh jahat itu segera menyergapnya, dan dia memotong sebagian rambut ular Medusa. Medusa menjadi marah. Dia melilit roh jahat itu menggunakan ekornya, dan mencoba mengubahnya menjadi patung. Tapi tidak terjadi apa-apa. Dia memutar matanya. Medusa menggunakan sihirnya pada roh jahat itu, dan tidak terjadi apa-apa. Apa ini? Dia hanya mendengar roh jahat itu tertawa. Dia melihat jantungnya yang ternyata adalah sumber energinya, dan bisa meledak dengan sendirinya. Duar, duar, Medusa terperangkap dalam ledakan. Kemudian Perseus mengambil kesempatan. Tapi sekarang Medusa berada di belakangnya. Apakah akan gagal? Mustahil. Dia melihat seorang prajurit memegang batu yang lancip, kemudian menusuk ekor Medusa. Ternyata prajurit mengorbankan dirinya sendiri, demi mengulur waktu untuk Perseus. Tentu saja, rencananya berhasil. Medusa marah, dia menghancurkan patung prajurit itu. Perseus melihat momen yang tepat. Dengan menggunakan pantulan dari tamengnya untuk melihat lokasi Medusa, Perseus kemudian berbalik dan melompat. Dengan menutup matanya dia menebas Medusa menggunakan pedangnya. Medusa, monster legendaris yang menakutkan ini, telah dikalahkan oleh Perseus. Medusa kehilangan kepalanya setelah pertarungan. Akhirnya dia pergi ke neraka, dan berubah menjadi abu. Dan ini belum berakhir. Tentunya masih ada perang yang menunggu. 10 hari peringatan Hades telah habis. Gerhana akhirnya terjadi. Kraken telah bangun dari neraka. Ini waktunya Kraken untuk menyelesaikan misi, menghancurkan manusia. Tak menunggu lama, Perseus mengambil kepala Medusa, menaiki Pegasus yang dikirimkan Zeus untuknya. Dia terbang menuju ke kerajaan Ergon. Dan saat ini di kerajaan terjadi lautan badai. Kemudian Kraken menarik tubuhnya yang besar hingga sampai pada kota Argos. Monster itu terulur keluar dari air dan mulai menyerang manusia. Ada tentara yang memberontak dan mengikat sang putri ke altar dengan harapan meredakan amarah Kraken. Kemudian muncullah Hades. Dia juga menampakkan rupa aslinya. Ketakutan manusia membuat kekuatan Hades bertambah kuat, dan Zeus kehilangan kekuatannya, sehingga Zeus tidak bisa menandingi Hades. Saat Hades mengancam Zeus untuk menyerah, Zeus tiba-tiba memanggil anaknya, Perseus. Setelah Hades mendengarnya, seperti guntur dengan kilat, seketika Hades menghilang untuk menghentikan Perseus. Saat ini nasib 3 alam ada pada tangan Perseus. Saat Perseus hampir tiba di kota Ergon, Hades tiba-tiba muncul dan menghalangi jalannya. Hades melepaskan Harpies yang tak terhitung untuk menyerang Perseus. Iblis itu memanfaatkan kekacauan dan menjarah, yaitu tas berisi kepala Medusa. Perseus harus mengubah arah dan mengambil tas itu kembali. Saat ini, Kraken telah memunculkan seluruh badannya. Dia telah keluar dari air. Monster ini sangat besar, sehingga manusia terlihat seperti semut. Iblis ini juga menarik Perseus pada mulut Kraken. Tapi Pegasus dengan mudah menghindarinya. Dan Kraken mengubah targetnya. Targetnya adalah sang putri yang terikat. Dalam keadaan darurat, Perseus tidak memiliki pilihan lain selain menghancurkan iblis. Dia melompat dari Pegasus, menangkap iblis itu bersama ke aula kerajaan. Perseus telah mengalahkan iblis. Sekarang Kraken ingin memakan sang putri. Dia membuka mulutnya. Belum sempat waktunya. Tentu saja, pada serangan pertama, Perseus mengambil tasnya. Dia melompat, kemudian mengeluarkan kepala Medusa, dan dia mengalihkan perhatian Kraken. Dengan segera dia membuat monster itu jadi patung. Ketika Kraken bersiap untuk menghancurkan kota Argos, akhirnya bencana ini dapat dihindari. Namun ini belum berakhir. Sang putri ternyata ikut terjatuh. Dia jatuh bersama patung monster itu. Saat Perseus ingin menyelamatkan sang putri, tiba-tiba Hades muncul di depannya. Dia menghadapi Hades, dewa dengan hidupnya yang abadi. Apakah ada jalan lain? Tentu saja ada. Perseus mengeluarkan pedang pemberian Zeus. Bersama dengan sambaran petir dari langit, Perseus melempar Excalibur. Dengan kekuatan dari Zeus, Hades dapat dikirim kembali ke neraka. Akhirnya Perseus berhasil menyelamatkan sang putri dan menyelamatkan ketiga alam. Itulah mengapa dia menjadi terkenal, menjadi seorang pahlawan di mitologi Yunani. Film ini telah selesai, dan film ini memberitahukan kepada kita bahwa ketakutan kita dapat memberi kekuatan pada iblis.
juga hanya harapan yang akan membawa kemenangan. Review film kali ini telah usai. Terima kasih telah menonton. Silahkan komen, like, dan share video ini.